Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal TKA Matematika Wajib yang kita ambil dari buku Ekspres TKA, salah satu buku yang kita approve sebagai buku latihan soal dalam persiapan menghadapi TKA. Dan apabila kamu berminat memiliki buku ini, kamu bisa klik link pembelian yang sudah kita sematkan di video kali ini. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Pak Warta, Ibu Bella, dan Pak Mario mengunjungi tempat nonton balapan motor yang sama. Pak Warta membeli tiket masuk sebanyak 2 lembar kelas 1 dan 3 lembar kelas 2 dengan harga Rp2.050.000. Ibu Bella membeli tiket masuk sebanyak 3 lembar kelas 1, 2 lembar kelas 2, dan 1 lembar kelas 3 dengan harga Rp2.475.000. Pak Mario membeli tiket masuk sebanyak 1 lembar kelas 2 dan 3 lembar kelas 3. Ia membayar dengan 12 lembar uang Rp100.000 dan uang pengembalian yang diterima Pak Mario adalah Rp25.000. Jika seseorang membeli tiket kelas 3, tiket kelas 2 dan membayar dengan 11 lembar uang Rp100.000, uang kembalian yang diterima orang tersebut adalah titik-titik. Jadi kita akan tuliskan bahwa untuk yang tiket kelas 1 kita misalkan sebagai X, yang kelas 2 sebagai Y, dan kelas 3 sebagai Z. Kita perhatikan kalimat pertama, menyatakan bahwa Pak Warta membeli tiket masuk 2 lembar kelas 1, kita tuliskan menjadi 2X, ditambah dengan 3 lembar yang kelas 2, berarti 3Y, dan ini dikenakan harga Rp2.050.000. Keadaan yang kedua, Ibu Bella membeli tiket masuk katanya 3 lembar kelas 1, berarti 3X, kemudian 2 lembar kelas 2, berarti 2Y, dan 1 lembar kelas 3, berarti Z, dengan harga Rp2.475.000. Keadaan ketiga untuk Pak Mario dikatakan bahwa dia membeli tiket masuk 1 lembar kelas 2, berarti Y, kemudian 3 lembar kelas 3, berarti 3Z. Dia membayar dengan uang 12 lembar Rp100.000, berarti Rp1.200.000, dan menerima kembalian Rp25.000. Berarti Rp1.200.000 dikurang Rp25.000 menjadi Rp1.175.000. Dari ketiga persamaan ini akan kita coba eliminasi. Kita ambil persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kita akan coba eliminasi X-nya. Jadi di sini angkanya 2X, di sini 3X. Maka persamaan pertama kita kali 2, dan persamaan yang persamaan pertama kita kali 3, dan persamaan yang kedua kita kali 2. Sehingga kalau persamaan pertama kita kali 3, kita peroleh menjadi 6X ditambah 9Y, Rp2.050.000 kita kali 3 menjadi Rp6.150.000. Persamaan kedua kita kali 2 menjadi 6X ditambah 4Y ditambah 2Z. Rp2.475.000 kita kali 2 menjadi Rp4.950.000. Di sini kita kurangkan. 9Y dikurang 4Y, kita dapatkan 5Y. Tidak ada Z, dikurang 2Z menjadi minus 2Z. Rp6.150.000 dikurang Rp4.950.000, kita dapatkan Rp1.200.000. Persamaan ini langsung kita eliminasi dengan persamaan yang ketiga. Jadi kita akan coba dengan mengeliminasi Z-nya. Persamaan yang ketiga kita kali 2 menjadi 2Y ditambah 6Z sama dengan kita kali 2 tadi menjadi Rp2.350.000. Sementara persamaan yang 5Y kurang 2Z, Rp1.200.000. Ini kita kali 3. Jadi kita peroleh 15Y dikurang 6Z menjadi Rp3.600.000. Persamaan ini kita jumlahkan. 2Y ditambah 15Y menjadi 17Y.
Kemudian kita jumlahkan menjadi 5.950.000. Semuanya kita bagi 17, kita peroleh Y-nya 350.000. Dari nilai Y ini, kita perhatikan bahwa dia mau membeli 3 tiket kelas 2, berarti harganya sama dengan 3 dikali 350.000 satu lembarnya, kita peroleh 1.050.000. Dan pada kondisi ini dia dibayar dengan uang 11 lembar 100.000, berarti pembayarannya adalah sebesar 1.100.000. Maka untuk kembaliannya berarti kita kurang, kita dapatkan bahwa akan dikembalikan sebesar 50.000. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Seorang ibu rumah tangga membeli kebutuhan bahan pokok dalam sebulan sebanyak 3 kali ke sebuah toko swalayan. Barang yang dibeli terlihat pada tabel berikut. Jadi ada belanja gula, beras, minyak dengan jumlah masing-masing dan total belanjanya masing-masing. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Di belanja pertama, kita misalkan gula sebagai X, beras sebagai Y, minyak goreng sebagai Z. Berarti gulanya 2X, berasnya 10, 10Y tidak ada minyak goreng, harganya 186.000. Kemudian pada belanja kedua, berarti 1X ditambah 2Z sebesar 60.000. Dan untuk yang persamaan ketiga, kita dapatkan 5Y ditambah Z sama dengan 96.000. Maka dari persamaan ini, kita akan ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi X-nya. Jadi persamaan yang pertama tetap kita tuliskan 2X tambah 10Y sama dengan 186.000. Sementara untuk persamaan yang kedua, kita kali 2 menjadi 2X ditambah 4Z sama dengan 60.000 dikali 2 menjadi 120.000. Lalu kita kurang menjadi 10Y dikurang 4Z sama dengan 66.000. Kita ambil persamaan yang ketiga, nilainya 5Y ditambah Z sama dengan 96.000. Jadi untuk persamaan ini kita kalikan 2 supaya sama-sama 10Y. Jadi 10Y dikurang 4Z sama dengan 66.000. Kemudian setelah kita kali 2, kita peroleh 10Y ditambah 2Z sama dengan 96.000 dikali 2 menjadi 192.000. Kita kurang, minus 4 dikurang 2, minus 6Z sama dengan 66.000 dikurang dengan 192.000. Kita peroleh negatif 126.000. Kita bagi negatif 6, kita peroleh nilai Z 21.000. Kemudian setelah dapat Z-nya, kita kembalikan ke persamaan 5Y tambah Z sama dengan 96.000. Berarti 5Y ditambahkan dengan 21.000 sama dengan 96.000. Maka 5Y sama dengan 96.000 dikurang 21.000, 75.000. Kita bagi 5, kita peroleh 15.000. Kita lanjut ke nilai X. Kita pilih yang 2X tambah 10Y, Y-nya 15.000, sama dengan 186.000. Maka 2X sama dengan, ini nilai 150.000, jadi 186.000 dikurang 150.000, kita peroleh 36.000, dan kita bagi 2, kita peroleh 18.000. Berarti ini harga gulanya 18.000 sebagai X, Y-nya 15.000, dan Z-nya 21.000. Kita perhatikan pertanyaan pertama, harga gula berarti X 18.000, berarti benar. Harga 5 kg beras nilai 5Y 75.000, berarti juga benar. Kemudian harga 10 beras dan 2 liter minyak goreng, berarti 10Y ditambahkan dengan 2Z. Berarti 2 kali lipat 10 kali Y 15.000 kali 10 berarti 150.000. 2Z, Z-nya 21.000 dikali 2 menjadi 42.000.
kita jumlahkan menjadi 192.000. Di sini disebutkan 180.000, jadi tidak tepat, kita pilih yang kolom salah. Kita lanjut ke soal berikut. Diketahui segitiga ABC dengan A 12 cm sebagai sisi depan sudut A, B sama dengan 14 cm sebagai sisi di depan sudut B, dan C sama dengan 16 cm sebagai sisi di depan sudut C. Dari titik sudut A, B, C dibuat lingkaran yang saling bersinggungan. Jika R1, R2, R3 berturut-turut merupakan jari-jari lingkaran yang berpusat pada titik A, B, dan C, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Jadi kita gambarkan segitiganya terlebih dahulu supaya mudah ya, pemahamannya. Ada sebuah segitiga ABC, kemudian panjang dari A, sisi depan A katanya 12, kemudian B-nya 14, dan C-nya 16. Dari masing-masing titik ini akan digambarkan sebuah lingkaran katanya saling bersinggungan. Berarti kita misalkan di titik A kita gambarkan sebuah lingkaran, ini potongannya. Di segitiga C juga kita gambarkan, dan di segitiga B juga kita gambarkan. Berarti kita bisa tuliskan bahwa ini adalah panjang dari jari-jari A. Ini juga jari-jari A. Kemudian kita lanjut, bagian yang ini adalah jari-jari B, jari-jari B. Bagian yang ini adalah jari-jari C, jari-jari C. Kalau kita perhatikan bahwa jari-jari A ditambahkan dengan jari-jari C panjangnya adalah yang 14. Kita tulis jari-jari A ditambah jari-jari C sama dengan 14. Jari-jari A ditambah B panjangnya 16. Dan yang terakhir untuk B dan C jumlahnya sama dengan 12. Kita akan coba jumlahkan keseluruhan nilainya. Berarti RA tambah RA 2RA ditambah RB dan RB 2RB. RC dan RC menjadi 2RC sama dengan 14 ditambah 16, 30, tambah 12 menjadi 42. Duanya kita faktorkan menjadi RA tambah RB tambah RC sama dengan 42. Kita bagi 2 menjadi jari-jari A tambah B tambah C sama dengan 21. Pernyataan pertama mengatakan bahwa jumlah ketiga jari-jarinya 21. Sesuai dengan yang kita peroleh, berarti benar. Kita lanjut menghitung jari-jari masing-masing karena kita membutuhkan jari-jari A, B, dan C untuk menghitung kelilingnya. Apabila RA tambah RB tambah RC sama dengan 21 dan kita ketahui bahwa RB tambah RC 12, berarti RA ditambah RB dan RC-nya kita ganti menjadi 12 sama dengan 21, maka jari-jari A sama dengan 9. Kemudian jari-jari A ditambah jari-jari C sama dengan 14. 9 ditambah jari-jari C 14, maka jari-jari C-nya adalah 5. Kemudian kita lanjut dengan jari-jari A ditambah jari-jari B sama dengan 16. 9 ditambah jari-jari B 16, jari-jari B sama dengan 7. Maka untuk keliling lingkaran A, kita gunakan rumus keliling 2πr, karena di A kita gunakan jari-jari A. Berarti 2 dikali Pi dikali jari-jari A adalah 9, maka hasilnya adalah 18π. Berarti yang pernyataan kedua benar. Untuk keliling B, kita gunakan 2 kali Pi kali jari-jari B. Jadinya 2 kali Pi kali jari-jari B adalah 7, kita peroleh 14π. Jawabannya di sini 16 tidak sesuai, berarti tidak tepat. Kita lanjut dengan keliling lingkaran C, 2 kali Pi kali jari-jari C, 2 kali Pi kali 5, kita peroleh 10π. Jadi jawabannya juga tidak sesuai. Kemudian jumlah luas ketiga lingkaran, kita tentukan sebagai luas A ditambah luas B tambah luas C, menjadi pi R kuadrat, dengan untuk yang jari-jari A adalah 9, kita tuliskan 9 kuadrat, ditambah pi kali jari-jari B adalah 7, jadinya 7 kuadrat. Kemudian pi kali jari-jari C 5, jadinya 5 kuadrat. Dan kita dapatkan menjadi 81π ditambah 49π ditambah 25π. 81 tambah 49, kita peroleh 130, ditambah 25 menjadi 155π. Berarti pernyataan yang kelima benar.
Kita lanjut ke soal berikut. Pada dasar drum yang berisi penuh air, terdapat 3 keran dengan ukuran yang berbeda, yaitu keran 1, 2, dan 3. Jika keran pertama dan 2 dibuka, drum akan kosong dalam 70 menit. Jika keran 1 dan 2 dan 3 dibuka, drum akan kosong dalam 84 menit. Jika keran 2 dan 3 dibuka, drum akan kosong dalam 140 menit. Misalkan waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan drum oleh keran 1 X menit, keran 2 Y menit, dan keran 3 adalah Z menit. Berdasarkan teks, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang perlu kita ingat bahwa kecepatan pengosongan ini akan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, keran A bisa mengosongkan dalam waktu 60 menit, sementara keran B bisa mengosongkan dalam waktu katakanlah 50 menit. Jadi secara logika kita akan berpikir bagaimana kalau kedua keran digunakan. Tentunya waktu yang diperlukan akan semakin berkurang karena jumlah air yang keluar semakin banyak. Jadi tidak mungkin jumlah waktunya serta-merta kita jumlahkan 60 tambah 50 menjadi 110. Jadi konsepnya bukan seperti itu karena berbanding terbalik. Nah, karena berbanding terbalik kita sudah yakini, kita tuliskan misalnya keran 1 sebagai X, keran 2 sebagai Y, dan keran 3 sebagai Z. Maka kalimat pertama bahwa keran 1 dan keran 2 yang dibuka waktunya adalah 70 menit, kita gunakan perbandingan berbalik, menjadi 1/X tambah 1/Y sama dengan 1/70. Kemudian di kalimat kedua, keran 1 dan keran ketiga berarti 1/X tambah 1/Z, waktunya 84, jadinya 1/84. Dan untuk keran 2 dan keran ketiga membutuhkan waktu 140 menit, jadi kita tulis menjadi 1/140. Dengan demikian model matematikanya benar. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita mau mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan drum kalau ketiga-tiga dibuka. Jadi kita jumlahkan di sini. X dan X menjadi 2/X. Y dan Y menjadi 2/Y. Kemudian 2/Z sama dengan 1/70, 1/84, dan 1/140. Tentunya kita akan cari nilai dari KPK-nya, yaitu per 420. 420 dibagi 70, kita tuliskan 6. Kemudian 420 dibagi 84, kita dapatkan 5. Kemudian 420 dibagi 140, kita dapatkan nilainya 3. Berarti di sini 14/420. 2 dikali 1/X, 1/Y, 1/Z sama dengan 1/30. 2-nya kita kalikan ke bawah menjadi 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z sama dengan 1/60. Artinya berbandingan terbalik dengan 1/60, berarti kalau ketiga keran digunakan, kosong dalam waktu 60 menit. Berarti pernyataan kedua juga benar. Di pernyataan yang ketiga, kalau keran 3 yang dibuka, kita mau mencari 1/Z, maka 1/X tambah 1/Y-nya kita substitusikan dengan nilainya 1/70. Ditambah 1/Z sama dengan 1/60, maka 1/Z sama dengan 1/60 dikurang 1/70. Kita samakan penyebutnya 420, jadinya 7 kurang 6, 1/420 kita balikkan menjadi 420 menit. Berarti jawabannya salah. Kita lanjut ke soal yang berikut. Berdasarkan teks, waktu yang diperlukan untuk mengosongkan drum jika hanya keran 2 yang dibuka. Jadi karena tadi 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z-nya bernilai 1/60. Kalau kita ingat keran kedua, kita akan menghilangkan X dan Z. Kita gunakan data yang kedua. 1/X tambah 1/Z-nya menjadi 1/84. Ditambah 1/Y sama dengan 1/60. 1/Y menjadi 1/60 dikurang 1/84. Kita samakan penyebutnya, 420, di sini 7, di sini 5, menjadi 2/420. Kita balikkan nilai untuk kecepatan keran kedua, menjadi 420 dibagi 2 sama dengan 210 menit. Jadi kita pilih jawabannya yang di option D. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.